Kok konyol ben ngono Mas, ini sebelumnya izin berpendapat sebagai pendaki yang sudah istirahat. Menurutku lucu banget ya, ketika ada OT yang berani booking lahan di gunung, mereka bilang kita ini bingung Mas, kita ini bertanggung jawab takut gagal. Nah kalau memang kalian itu bertanggung jawab, harusnya kalian batasi dong kuotanya. Jangan semata-mata profit sebanyak-banyaknya, kuota sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya merugikan pendaki lain. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Masa sampai kalian berani menggusur pendaki lain, bahkan memindahkan tenda pendaki lain ketika pendaki tersebut sedang sakit attack, atau bahkan melarang pendaki lain untuk mendirikan tenda di lahan tersebut. Dan aku bahkan baca-baca, ini kalian bisa baca sendiri ya, kalian berani berbohong ke pendaki lain. Ini tahu kamu ya, mulai usia 30 tahun itu otot kita ini mulai menyusut. Kalau kamu biarin aja bisa bahaya, Bodi. Bisa aja nanti kamu jatuh di kamar mandi karena otot kamu itu menyusut dan melemah. Kalau kata dokter saya, nanti bisa beresiko sarkopenia yang bisa ganggu aktivitas kita. Apa itu sarkopenia? Sayur, ya tadi beli sayur. Enggak sih, udah nyayur aku. Saya ada saya semalam. Beli aku, kan bisa buat besok lagi. Beli oleh aku, kalau masih ada, tetap dibeli aku. Ya enggak loh, Bi. Masih ada sayurku yang semalam-semalam. Enggak belanja aku, Bi. Enggak. Masih banyak kok sayurku. Aduh, kamu kenapa jadi manusia? Beli bisa aku perhitungan. Ini mau ngapain lagi aku kereta ini? Sepertinya ada yang mau dimasak. aku sudah amat sangat problematik. Konyol aja gitu, aku langsung flashback ya. Aku mendaki memang sudah lama dan sudah pensiun karena sudah menikah. Ini bukannya sok mendaki dari dulu, enggak ya. Bayangin dulu aja, belum seramai sekarang. Kalau ada OT-OT bermasalah seperti itu sudah sangat amat merugikan pendaki lain. Itu dulu, belum seramai sekarang. Apalagi zaman sekarang sudah sangat amat ramai. Kalau ada OT yang bermasalah serakah, itu bisa sangat amat merugikan dan bahkan membahayakan pendaki lain. Apalagi gunung itu jauh dari fasilitas kesehatan. Kalau ada apa-apa yang nolong juga sesama pendaki yang ada di lokasi tersebut. Ya harusnya itu kan satu kesatuan, bukan apa-apa di pulau Dewi. Dan menurutku permasalahan seperti ini itu yang harus dibenarkan, bukan hanya OT-nya, tapi ada regulasi-regulasi yang harus diperbarui. Mungkin bisa ya dibatasi untuk kedepannya, khusus OT berapa kuota. Jadi kuota hari itu tidak dicaplok, itu kata Fusna Besari. Aku setuju banget Bang Firsa, memang agar kuota hari itu tidak dimakan semua sama OT-OT yang nggak mikirin soal kuota-kuota mereka gitu. Jadi pendaki-pendaki lain itu bisa kebagian. Dan aku bahkan baca-baca OT-OT ini juga lolos dari pemeriksaan sampah. Mungkin kedepannya bisa ya, kalaupun ada oknum-oknum itu masalahnya langsung aja diusut tuntas gitu ya, biar tidak tersebut, biar tidak berlanjut lagi. Salah olahraga, enggak lah, salah pendakian. Pendaki sudah mendirikan tenda, kemudian diusir karena dibilang itu lahan milik peserta tenda. Pendaki sudah mendirikan tenda, kemudian diusir karena dibilang itu lahan milik peserta tenda. Kau mana kamu positif kamu? Mana lah cara dipakai daster kayak gini? Mau keluar kalau mau ketahuan, nengok padiku. Oh iya Pak, udah keluar padimu. Jadi saya dipanen ya, deket lagi ini mau panen. Ya apa waktu kalau main, tapi nanti kan pas. Ntar gue bakal buka suara. Makan dulu. Iya ya, enggak. Kira nggak dibutuhkan lagi loh tenaga aku kalau mau panen. Mati lah tuh. Kalau nggak mau yang mati siapa lagi bantuin aku? Nggak mungkin aku sendiri, mampus lah badanku. Iya Kak. Kau kabari aja lah Kak ya kalau memang udah mau panen. Pokoknya aku stay terus lah sama 36 jam pun aku masih sanggup, masih kuat badanku. Iya loh tuh, cuman kau yang mau dibayar pakai beras aja ya kan? Iya sih, tapi kan yang kakak kasih pun kan 3 bodi juga, bisa juga tuh jual 1 bodi. Lumayan lah. Kamu? Belum? Ben? Mau kemana? Kok kelihatan sih bajumu bareng-bareng serata di mana? Gak dari mana-mana Kak. Tadi habis sempat pahit juga ya karena cuacanya panas luar biasa, laki-laki keringetan kan. Kamu mau kemana nih?
Ibu mau kemana? Aku mau ke sawah jaga burung loh, Pen. Apa? Aku mau jaga burung dia. Jaga burung di sawah. Burung apa ini kak? Burung pipit loh, Pen, yang di sawah. Dia yang makan-makan padi itu. Kalau burung lain, aku yang jaga. Kalau burung mau dijaga, Pak. Ada-ada aja lah nih Bu Sumi. Jadi ini kamu sama Bu Sumi mau barengan ke sawahnya? Enggak lah, Pen. Berdiri. Tadi jadi bikin konten enggak. Ikut dia. Oh. Ada Jadi apa? Bu Sumi mau kemana? Siapa nih? Baru pulang Kayaknya belanja ya? jelas. Aku dari warung belanja di sapu tuh kakak. Ini aku mau balik ke kakak. Gara-gara apa? Kalau misalnya ibu mau ke tempatnya Kak Tati, bareng aja. Soalnya aku mau lewat situ juga nya. Ngomong doang, ngonten udah. aja. Gak enak juga nanti diboncengan itu, nanti dikirain orang tak apa-apa. Apalagi ketemu Kak Nini nanti. Marah lagi. Ya enggak usah bang, jalan kaki aja ya. Gak mungkin lah, ini kayak gitu Bu Su. Lagi pula kan ada saksinya kamu. Kan kita gak macam-macam. Iya, kan nggak ngapa-ngapain juga. Kalau nggak apa-apa, kalau si Nini pikirannya ini nanti aku pun membilangkan sama dia. Lagi berantem sama siapa? Apa ini? Tapi aku kalau naik kereta harus pegang pinggang, kalau takut jatuh, nggak apa-apa. Kau jangan gatal kali tuh, Nih. Mesti kan kau pegang pinggang, kan bisa kau pegang begitu-begitu. Kau cari masalah. Gak apa-apa loh Kak Mumu. Namanya juga perempuan kan, pasti ada rasa takutnya. Ayo Bu, yuk. Ayo Bu. Hati-hati ya Kak Mumu. Hati-hati. Min, terus kali kasih itu tentang kota sih aku udah patung kalau misalkan kita di tadi kita ini seri itu aku jadi buat semua. Ya aku teh ini kalau seperti itu teh seperti buat ini buat payung. Udah jelas udah sini mana paprikannya sausnya. Cepet ini dulu ya, berarti saus dulu ya. Sausnya 5 sendok aja gitu. Ini caranya tadi daun kan semua. Tunggu dulu aku teh ini pelan-pelan soalnya kalau motong sosis saya suka gede. Apalagi lihat teh ini mengoles-ngoles seperti itu saya jadi Apa sih BNM? Motor kayak gitu pun geli-geli. tunggu dulu aku teh ini itu teh harusnya pinggirannya pakai keju. Oh iya ya, kita buat juga dengan pinggirannya ya. Diisi keju ya dalamnya ya. Saya buat ya. Apa masih bisa itu nih lagi ke situ adonannya? Buat kali lah kan. Kau jadi komplain aja lah. Udah senang tahu. Ini kesini loh. Di nanti di sini di kejunya masukkan ke sini ya di dalamnya ini. Kita bisa dimasukkan ke situ. Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau masalah memasukkan saya bisa saya cepat pengalaman. Ini dari itu aja loh. Memang buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maksudnya teh kalau buah jatuh Karpet kagak kering masih di depan kagak ya kering. berarti di mana tuh? Kalau buah jatuh Tapi bukan di jalan, di ubin. pokoknya ya kan. Udah lagi era gitu. Terus ini mana kita pergi? Ini mana lagi itunya? Tapi kayaknya nggak dibuat lagi. Loh, di sini juga adek. Iya di sini aku yang dari tadi. Di sini aja aku duduk memang, duduk di sini aja. Kok bisa buat sama di sini gandeng-gandeng buat pegangan tangan kayak gitu, peluk-peluk. Ini deh, Bu Sumi dia takut soalnya ternyata nggak pegangan. Lagi pula tadi ketemu sama Kak Mumu di jalan. Subaru. Jadi ketemu apa di jalan, aku anterin sekalian. Karena aku kan kalau mau ke tempat adik, banyak ada adik di sini. Iya. Oh, jumpa di jalan. Kan tadi gua udah ngomong, Mak. Udah gua taruh di ubin. Gak tahu kemarin. Iya lo Pak, jumpa di jalan tadi, jumpa sama kamu juga lo yang kan bang menjelasin abang. Adik marah, kenapa? Oh enggak marah kok.
Mana mungkin model-model Bang Payung kayak gini begatal sama perempuan yang udah 7 anaknya, suaminya udah ganti berapa kali gitu kan, karet-karet banyak udah longgar, itu nggak mungkin. Cuma herannya, kok perempuan ini kok kayaknya kesentelan gitu ya. Dia aja ditabrak truk pun dia nggak takut, nggak takut. Ini kok mentel, minta digendong-gendong, pegang-pegangan badan orang. Kalau nggak tahu dia itu punya siapa, gitu. Bukan merah. Tadi aku udah ngomong juga sama Horen. aku jalan aja. Aku bilang terus kata Bang Penny udah itu sama Bang aja. Nanti capek jalan. Katanya aku dipaksa loh Kak. Oh, dipaksa. Iya bang, dipaksa tadi. Bukannya dipaksa deh. Abang tadi cuma nawarin aja karena tadi ketemu juga sama Kusumi di jalan, ketemu sama Kak Mumu, dia mau pergi ke sawah. Ya daripada capek, kan abang berbuat baik sesuai yang adik bilang, berbuat baik sama orang. Oh bener sekarang, oh ya. Gue mau menanggapi tentang OT-OT-an itu. Yang gue tangkap nih ya. Oh gitu bang, kemarin kok adik udah nggak apa loh bang. Yang gue tangkap dia terlalu kabur sama abang. Udahlah kalau gitu abang pamit ya, mau ke tempat Pak Somad. terlalu Ada mau sewa taksi mikirnya. sama abang, ya. Iya iya bang. Aku punya nama, jadi gue Nanti abang kalau mau makan pizza tinggal ke rumah aja ya. mau banyak juga nggak apa-apa gitu, paham gak sih? Dia terlalu membanggakan namanya. Jadi beliau nggak membatasi kuota-kuota tersebut sehingga terjadi yang namanya nggak tahu diri. Iya bang, dipaksa tadi. Bukannya dipaksa deh. Itu yang gue tangkep. Karena apa? Gue juga pernah lihat. Ya, karena tadi ketemu juga di jalan, ketemu sama Lahan mereka tuh emang khusus. Ya, daripada 3 Dewa khususnya di sini ya kenapa gitu. Berbuat baik sesuai yang adik bilang, berbuat baik sama orang bang. Apalagi yang gue tangkap dari pengalaman pribadi gue. Abang banyak. Abang minta maaf. Gue denger pakai mata kepala gue, denger pakai Tuh, bang. kuping kepala gue sendiri. Udah nggak apa-apa loh, Bang. Pihak 3 Dewa tuh menyombongkan diri di komok gue. Yaudahlah kalau gitu abang pamit ya, mau ke tempat Pak Somad, soalnya dia ada mau sewa taksi sama abang. Karena sudah Iya iya bang. mempunyai nama, Iya bang. Nanti mempunyai nama yang abang ke rumah aja ya. tinggi. Jadi dia lupa sama yang di bawah gitu. Tapi jalannya tenda lain udah jadi terus diusir. Pergi dulu ya. Nanti malam Ya. sayang. Abang. Seharusnya ya. Pamit ya. Nggak ngerti dap 3 Dewa. 3 Dewa adalah open trip cabu, ibarat kata dia itu agent tour. Do you know agent tour? Agent tour for your destination holiday to bring your for a guide to you. Kayak Jaguar, iya. Enggak kayak gitu kan. Kan tadi udah dijelasin loh. Itu OTM bukan? Aku teh, kan udah dijelasin juga. Masa masih mana-mana tuh? Udahlah itu kan udah dijelasin. Dav, up kebucinan lagi gak lu di YT? Gue nungguin banget anjir. Panen sama ya. Masuk member. Kalau mau bucin-bucin ada di member, bukan di YouTube. Ya, kemarin kau waktu buat kolak di rumah aku pun gitu juga. Ya, pengen anak punya anak bapak kayak bapak kayak itu kau bilang kan? Iya. Jadi ini Cak Bun ya. 3 Dewa itu bayar 100.000 tanggal 10. 3 Dewa itu adalah agent tour atau open trip. Udahlah. Dia itu kena kasus karena dia ngusir tenda yang udah didiriin sama pendaki yang nggak ikut open trip. Seakan-akan itu lahan punya dia gitu loh. Yang nggak gue sukanya, gue sih masalah itu bodo amat, itu urusan mereka gitu. Yang nggak gue sukanya diklarifikasi dia bukannya minta maaf tapi malah membela diri. Tolong kasih tahu pokoknya ke nomor ini yang menyebarkan video hoax atau itu tersebut bla 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 bla, ditindakin hukum atau tindak lanjut. Bukan seharusnya itu jangan dilontarin. Itu bakal bikin reputasi, nama lu makin hancur, sumpah. Gue yakin ini apa sih keputusan dari klarifikasinya itu
Ya kan gue cuma ngelontarin itu, kecuali kalau gue ngejelekin. Jadi pelajarannya dari sebelum-sebelumnya juga gitu. Yang gue suka tuh itu, kenapa dia nggak klarifikasi? Merbabu kemarin berapa 800? Iya, itu bakal jadi bumerang ke dia. Seharusnya dia tuh klarifikasi, udah minta maaf, kelar, nama dia bagus lagi. Sumpah, nama dia udah tinggi. Sayang kalau udah tinggi bakal hancur. Itu ya yang pertama. Kalau itu sih bodo amatan ya, karena gue nggak ngerasain di diri gue sendiri. Yang gue ngerasain di diri gue sendiri tuh, waktu itu gue dioper kan dari Jaguar ke Tiga Dewa. Dioper, ibarat kata tuh Jaguar kuotanya dikit kan. Itu soalnya bulan puasa, kuotanya dikit, jadi asa gimana ya? Jadi susah jelasin. Jaguar kuotanya dikit, jadi dipindahin ke kuota Tiga Dewa. Jadi ini mobil Tiga Dewa, gue dipindahin ke mobilnya. Pas lagi nunggu mobil, pihak Tiga Dewa nyombongin diri kayak, saya emang nggak bakal nerima tuh pelayanan orang-orang yang selain Tiga Dewa. Soalnya Tiga Dewa ini nih pelopor pertama di Indonesia, dia bakal gini. Oh, nomor 1 gini. Nggak ada tuh yang saya layanin. Kalau ada hotel lain, kalau ada yang selain Tiga Dewa, nggak bakal saya layanin. Itu udah biarin dia, bodo amat, tantang teteh. Dia taunya gue open trip Tiga Dewa kan, jadi gue iya aja. Dalam hati gue mah iya gitu. Berarti yang puasa kemarin ikut OT3, bukan ikut tapi kayak bukan numpang ya, share cost. Bisa enggak, maksudnya bahasanya tinggi banget, cinta gitu. Kayak gue dari situ gue udah mulai kayak Sebenarnya oknum gue ikut tuh. Jadi sebenarnya Tiga Dewa tuh bagus, cuman apa ya, terlalu arogan. Kayak gue udah punya nama gitu. Oknumnya yang bermasalah, bukan Paling mahal ya, mengagungkan, iya kayak gitulah sebenarnya. Terus abis itu di trip kemana yang selamat tuh Tiga Dewa, yang selamat, pokoknya kita mau summit, kita dilarang summit sebelum Tiga Dewa naik duluan. Itu di trip selamat. Terus di trip Sindoro, apa sih yang kata Sumbing ya, di trip Sumbing kata si kakek Jaguar atau apa ya, atau Tebet, kata Tebet Adventure itu trip lainnya. Kata itu kan gabung sama Jaguar juga. Si kakek itu, si tour guide-nya bilang, kamu kalau mau duluan aja, tapi jangan ngeduluin Tiga Dewa ya. Kok gitu? Ya nggak apa-apa. Kayak kesannya dia diprioritasin gitu. Gue sih nggak apa-apa. Nah terus satu lagi tuh yang kata di Sumbing, iya merasa berpuas. Satu lagi nih Sumbing, iya. Satu lagi nih Sumbing kan, yang di Sumbing kan yang dari Jaguar cuma 4 orang, yang share cost tuh sama abang-abang 3 itu, 3D itu. Mereka tuh kayak nganggapnya kita cuma numpang, jadi pas tapi ditanya, emang bener. Ya emang bener, tapi kayak setidaknya kayak mempermanusiakan orang dong, kayak Enggak masalah, emang bener. Serkos ya, dia langsung nanya kan. Cuma kan kita waktu itu posisinya nggak tahu serkos itu apa gitu loh kan. Nggak ada dari pihak kita juga, nggak ada omongan kayak ntar ditaruhin dulu ya gitu, nggak ada. nih. Jadi kayak dia tuh bodo amatan. Abis itu kan Kak Ana bilang ini gini. Ibarat kata kan dia udah berkomunikasi, udah berinteraksi kan. Pas ketemu di track, kita udah senyum segala macam. Dia udah tahu mungkin capek, tapi dari setiap open trip 3D itu pasti begitu.
entah dari customernya atau dari pihak orang dalamnya. Nggak semuanya itu, beberapa doang yang Ya nggak apa-apa sih, gue nggak ikut campur, cuman apalagi yang Firsa Bersari ngeluarin suara kan, buka suara kan, katanya seharusnya kalau pihak Open Trip itu dibatasin kuotanya. Emang benar, cuman dia kayak seakan-akan kayak arogan, jadi banyak banget dia. Terus kalau masalah lahan itu nggak banget sih kalau sampai diusir kayak gitu ya. Tapi gue belum nemu sih videonya dia diusir gimana? Di take down kali gara-gara diancam hukum. Tapi gila sih kalau beneran emang Sandi diusir, gue bela aja, maksudnya gue bantu. Lah buktinya aja itu sampai Firsa Bersari turun tangan. Berarti videonya emang bener ada tapi di take down kan. Ramai banget FVP gue penguasa tanah gunung. Kalau masalah apa? Tapi ini berdampak loh kayak gini loh ke 3 DW-nya. Iya kan gue kata, apalagi klarifikasinya membela diri. Berdampak tuh jadinya dia nggak terlalu Dipilih. Iya, plus ntar di lapangan pasti dipinggirin gitu banget. Diejek-ejekin atau dinyinyirin. Gue netral ya. 3 Dewa bagus, cuman dari tata attitude-nya masih kurang. Buat yang masalah diusir, buktinya aja sampai Bang Firsa Bersari aja turun tangan itu, gue sampai kayak, lah iya ya. Ibarat kata nih kan gunung nggak ada yang punya ya. Lu diriin tenda duluan, terus tiba-tiba diusir karena bilang ini lahan OT tersebut. Udah banyak loh Dav yang diusir. Bayangin ini udah di tenda terus diusir karena katanya ini lahan ini. Enggak gitu juga seharusnya tuh. Kalau itu katanya lahan itu, ya udah sama-sama aja bareng-bareng. Mau itu di tengah-tengah satu nyempil bukan dari OT itu biarin. Tapi percuma gak sih Pak, bagus tapi nggak ada attitude-nya. Tapi malam atau subuh masih ada videonya ya. Cari lagi udah nggak ada. Iya karena diancam sayang. Itu yang gue bilang, gue nggak sukanya itu klarifikasi tapi ngancem pembelaan diri. Sampai kayak apa ya? Sampai Bung Firsa sampai turun tangan, gue kayak ya udahlah. Sebenarnya kalau saran gue sih kalau dia klarifikasinya bagus, nama dia masih tetap aman. Kalau dia klarifikasinya minta maaf udah clear kelar, bakal aman. Sumpah kalau kayak gini kan sayang banget nama dia udah tinggi terus jadi jatuh. Apalagi katanya dia pelopor pertama ya. Katanya. Katanya. Makasih kasih kayak gitu dong. Pakai outfitnya kayak gitu dong. Makasih Kak Siti. Kayak gitu Jikri pakai outfitnya Jikri. Makasih Kak Siti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah, semoga Kak Siti rezekinya diganti berkali lipat sama yang di atas. Amin amin ya rabbal alamin. Where you wanna go? Where you wanna go? Apaan sih? Mau kemana? Mana? Pasti kamar nih. Enggak. Udah ya, untuk menanggapi OT tersebut goda. Tapi dari sepanjang yang melek tak. Cukup enggak apa-apa, yang penting gue nggak jelek-jelekin, gue cuma
Gue bilang dia bagus kok. Gue bilang dia bagus, cuman yang nggak gue suka klarifikasinya sama attitude dari oknum-oknumnya. Gue yakin sih dari pihak dari apa ya, jajaran-jajaran staff-staffnya dia tuh punya statement yang bagus. Cuman dari oknum-oknum lapangannya ada yang kurang berattitude, kurang bersosialisasi antar sesama gitu. Ada yang komen terus dibalas sama katanya yang penting uang lancar. Apa? Ada yang komen terus dibalas sama 3D gini, Dav, katanya yang penting uang lancar. Memang bener, OTT tuh yang penting apa, duit anjir. Ya, tapi setidaknya kalau kayak gini bakal jadi bumerang ke dianya sendiri. Ini belum dimakan Jikri. Tadi bonus ini gratis. Ih, lucu ininya ada giniannya Jikri. Berarti ini mesen ya? Iyalah. Lucu. Gak enak itu cair. Gue mau ininya aja. Ih, gue juga mau. Tapi satu ronde. Bohong. Iya, Gue juga mau ah. Ya udah berarti nggak jadi satu. Ya udah nggak usah. ya sayang. Dah. Jikri. Males aku udah bemot. Sayang. Kamu tahu gak tadi ada seseorang yang jadi ular karena banyak ngambeknya. Tiap malam ada aja. Untuk kita bilang aja orang tiap malam. Bayangin aja tiap malam. Itu kebiasaan Jikri mah kalau nonton TV nggak pernah dimatiin TV-nya. Selalu gue matiin. Bahkan dia udah tidur nih di kamar. Gue di kamar nggak keluar. Dia keluar nonton, tiba-tiba mau ke kamar, pas gue keluar TV nggak dimatiin, gue lagi matiin. Kipas nggak dimatiin. Mulai deh. Buset. Udah makan, udah nyusu, udah ngapa-ngapain lu. Ngeng mulu lu. Jiko. Terus bikin kakeknya marah juga kan tiap malam. Jangan berisik. Jangan berisik. Hah?
Nih, kalau kita taruh kamar nih, kalau ini si kampret taruh kamar, nggak ada yang berisik. Diam. Ah. Tuh, kalau si kampret taruh kamar, udah nggak ada yang berisik. Bau. Tuh, kalau si kampret taruh kamar nggak ada yang berisik no. Emang ini yang paling berisik nih. Belaknya Jikri. Semen. Wah, suruh main, ntar gue suruh naruh nih. Wah. Enggak Jikri. Dulu. Ini dari anak siapa Melki? Anak Melki siapa lu? Enggak, ini itu lebih mirip Cuki sih. Lah. Nyewa anak siapa Melki? Begitu pengen kayak gitu tuh. Apa tuh apa? Tanya digendong atau mau ditemenin? Pengen dielus-elus terus. Berak nih. Enggak. Ini mau es krim sayang. Enggak. Apa? Kan maca kesukaan kamu. Kenapa ya Boti selalu suka maca ya? Ngapa ya? Lalu minum berarti lu boti, minum maca berarti sini buat ntar lu jadi boti, nggak boleh. Nggak ada hubungannya Jikir, kan gue cuma makan. Lah nggak boleh, ntar lu jadi boti mau. Tuh lihat tuh cucu lu tuh. Enak. Islam kok pegang anjing, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Islam pegang nggak boleh pegang anjing. Islam juga nggak boleh pacaran sebenarnya. Islam juga nggak boleh bohong. Islam juga nggak boleh zolim. Diam kau. Ini nggak ada adegan romantis di member sayang. Jikir gue lagi makan es krim mencair kan tuh. Kalau gue lepas nih kalau gue taruh kandang pasti trek. Iya emang. Kok kayak itu ya Jikir ya? Jikir kayak masker ya? Kan gue bilang gak enak. Ya, ini hampir saja. Kok rasanya kayak masker ya maca ya? Kamu terkencing gak di sini? Nggak boleh Tuh kan, kalau di kamar dia nggak ada berisik sama sekali di belakang no. Nah, kamu di sini kencingnya. Jikri dia nekat loh, kalau turun beneran turun loh, jatuh loh. Paling patah doang tulangnya. Jikri dia nekat orangnya, anjingnya tuh. Green tea maca sayang, sama aja ya. Green tea, enggak dong, maca beda. Pengen berak mulu ngapa ya? Speak kan biar Demi Allah, hari ini gue udah 2 kali berak. speak kan biar nggak disodok. Ada perjanjiannya nggak? Itu aja gue nggak jadi makan. Ya. Apaan? Itu yang es krimnya nggak jadi makan gue. Nggak boleh. Nggak jadi. Green tea sama maca beda kan tea. Kalau maca itu dari tumbuhan. Maca itu pahit, ini pahit. Enggak mau gua kan. Yo, biang kerok lu. Kayak gini aja iba. Minta dibelas kasihan. Mungkin kayak pengen dimelasin nih bro. Gale. Apa? Gale. Tapi Gale.
Tapi sekilas mirip si Bolt ya Jikri ya. Siapa? Bolt. 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 Tahu gak sih yang Disney Bolt? Disney Bolt yang kata ada Oh, Bolt itu yang buat wifi. Itu yang buat wifi. logo petirnya. Bolt. Iya yang wifi, Bolt. Lu bolot. Maksudnya apa yang ngatain aku bolot? Ngejar dia dong coba. Awas tuh jam keinjek ah. Siapa yang naruh situ? Lucu banget sih, dua-duanya lucu banget. Apa lo? Enak tuh dia tuh. Larinya kayak bogel lah. Besok juga 4 bulan ya, tanggal 5. 4 bulan. 4 bulan Jikri. Enggak tahu. 3 bulan gak sih? Lahir aja Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. Iya 4 bulan Jikri ya. Kok 4 bulan kecil banget ya? Belum anjir. Nah, apain lo? Tanggal 5 mah Gigi ya? Tanggal 5 Gigi, kalau dia tanggal berapa ya? 7. Apa mau ngatain? Enggak, gue lagi mikir, emang tanggal 7 ya? Iya. Maksudnya apa ya? Tanggal 3 bocah-bocah. Tanggal 3. Coba dihitung dulu ya. Mana sekalender?